Punya pacar dan di awal saling mencintai, namun ternyata saat sang wanita berbadan dua, sang lelaki pun tak mau bertanggung jawab, lebih memilih menghabisi wanita tersebut dengan berbagai cara hingga akhirnya jadi pemberitaan dan jadi masalah hukum. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Cianjur, Jawa Barat. Seorang wanita bernama Ria Puspita berusia 18 tahun dan masih SMK di daerah Cianjur. Dikenal sebagai wanita pendiam, tak banyak bicara dan juga dekat dengan keluarganya. Tepat di hari lebaran di tanggal 23 April 2023 jam 4 sore, Ria pun izin kepada keluarganya untuk keluar sebentar. Saat itu ayah dari Ria pun mengizinkan dan berpikir kalau Ria hanya ke rumah tetangga. Bahkan saat itu pun diingatkan oleh sang ayah untuk membawa payung mengingat di luar hujan. Di hari pertama lebaran tahun 2023 ini, hari yang tak pernah disangka oleh keluarga Ria mendapatkan berita yang tak menyenangkan, bahkan musibah ini tak bisa dilupakan selamanya. Namun nampaknya Ria tak pulang hingga malam membuat keluarganya khawatir. Menelepon tak diangkat, WhatsApp pun tak dibalas. Namun tak lama Ria pun sempat menelepon sang ibu, mengaku akan pulang hingga sang ibu pun tenang. Namun lama Ria pun tak kunjung pulang. Keluarga bahkan mendapatkan telepon lagi dari Ria meminta tolong kepada sang mama. Saat itu pun Ria menelepon meminta tolong kepada ibundanya sambil menangis dan menutup teleponnya lagi. Sang ibu yang panik menelepon balik Ria namun tak diangkat, bahkan handphonenya kini tak aktif. Keluarga dari Ria pun panik hingga melakukan pencarian dan tak jauh dari rumah Ria menemukan payung Ria yang sudah terjatuh namun tak menemukan Ria. Pihak dari keluarga pun dibantu para tetangga langsung mencari Ria ke beberapa tempat lagi hingga akhirnya salah satu warga melaporkan menemukan Ria dengan kondisi mengenaskan dan sudah tak bernyawa. Penemuan itu pun membuat keluarga histeris dan melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Ternyata menurut keluarga sendiri Ria memang tengah bermasalah. Beberapa hari sebelum kejadian, Ria pun bercerita kepada keluarganya. Ria sendiri memang sudah punya pacar bernama Angga berusia 17 tahun. Hubungan Ria dengan Angga meskipun masih muda dan masih bersekolah di SMK, mereka pun nampaknya hubungannya terlalu jauh hingga mereka melakukan hubungan suami istri beberapa kali. Sudah berhubungan jauh, Ria pun tak mau putus dari Angga, namun keduanya tak seperti di awal. Saat berpacaran keduanya kerap selalu mesra, bahkan mereka pun memadu kasih dan selalu curhat satu sama lain. Belakangan hubungan mereka pun kerap cekcok dan merasa sudah tak cocok satu sama lain hingga akhirnya mereka putus. Ria pun galau saat itu dirinya tak bisa putus dengan Angga. Sementara berbalik dengan Angga yang nampak lebih bahagia putus dari Ria dan bermain dengan teman-temannya tanpa ada bayang-bayang Ria. Saat baru putus dengan Angga, Ria pun mendapatkan masalah baru. Ternyata Ria baru menyadari kalau dirinya tengah isi berbadan dua. Tak lama Ria pun mengabari Angga, namun saat itu Angga marah. Angga merasa tak yakin kalau itu adalah anak dirinya. Dan Angga pun yakin menuding Ria punya lelaki lain di belakang Angga. Ria membantah tudingan Angga, namun tetap Angga tak mau bertanggung jawab hingga akhirnya Ria pun isi 3 bulan. Bingung tak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya Ria pun mengabari keluarganya dan keluarga yang marah kecewa meminta Angga untuk bertanggung jawab. Angga panik karena keluarga Ria sudah tahu hingga akhirnya di hari lebaran itu Angga pun mengabari Ria. Angga di sana mengajak Ria untuk bertemu berdiskusi. Setelah Ria izin kepada orang tuanya, ternyata Ria sendiri ke tempat yang janjian bersama Angga. Di ladang teh, Angga pun menjemput Ria dengan mobil pick-up-nya. Angga menyebutkan dirinya tak yakin tentang buah hati dan tak mau menikahi. Saat Angga menjemput Ria, Angga pun tak sendiri membawa temannya bernama Denny berusia 18 tahun. Bahkan saat itu Angga pun sempat meminjam senapan angin ke salah satu temannya, mengaku saat itu dirinya ingin berburu. Setelah Angga bertemu dengan Ria, mereka pun mengobrol, namun obrolan berakhir cekcok. Angga tetap tak mau menikahi Ria. Ria yang saat itu hanya diam bisa menangis dan kecewa. Namun tak lama ternyata Angga pun ke mobil membawa senapan dan mendor Ria beberapa kali hingga akhirnya Ria tak bernyawa. Dibantu temannya, Angga sendiri menggendong Ria dan membuang Ria ke sungai yang sebelumnya sudah diikat dengan batu agar Ria tak mengapung. Tak lama keduanya pun pulang ke rumah masing-masing, berakting tak terjadi apa-apa dan yakin semuanya beres, tak akan ada yang tahu. Namun tanpa mereka tahu, keluarga Ria dengan para warga yang mencari Ria akhirnya menemukan. Pihak keluarga pun memberikan info kepada pihak kepolisian tentang masalah Ria. Hingga tak butuh waktu lama, pihak kepolisian mencari keberadaan Angga, pacar dari Ria atau yang kini sudah disebut mantan pacar Ria. Saat diamankan di rumahnya, Angga mengaku dirinya tak sendiri melainkan dibantu sang teman Denny yang akhirnya juga berhasil diamankan di rumahnya sendiri.
Angga dengan Denny pun mengakui mereka pelakunya dengan motif saat itu Angga tak mau bertanggung jawab dan tak yakin anak dari Ria adalah anak dirinya. Diamankan dan menjalani persidangan hingga akhirnya berujung Angga mendapatkan hukmat sementara Denny mendapatkan hukuman 20 tahun. Keluarga Ria sendiri tak menyangka sang anak Ria pergi untuk selamanya di tangan orang yang dicintai. Bahkan orang itu tak mau bertanggung jawab tentang perbuatannya kepada sang anak Ria. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.